Jadi nggak kemudian orang dipanggil, kamu saya pecat. Bukan begitu, dibina. Karena memimpinlah mendidik. Dan ketika dia bisa deliver, dia akan kembali lagi ke saya dan bilang, Pak, saya bisa deliver, Pak. Nah, baguslah, tinggikan tuh. Lalu lakukan yang sama pada anak buahnya. Dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, maka semakin kebijakan itu mengandalkan pada nilai. Oke? Semakin kecil skop tanggung jawabnya, semakin rendah dalam posisi organisasinya, maka semakin teknis tanggung jawabnya. Ya. Gitu rumusnya tuh. Jadi ketika saya memimpin 20 orang, maka saya beritahu setiap orang, Anda tugasnya apa, tugasnya apa, tugasnya apa, 20 orang ini. Tapi ketika saya memimpin 200 orang, saya bikin struktur organisasi. Saya membuat SOP. Lalu 200 orang ini bekerja mengikuti itu. Ketika saya memimpin 200.000 orang, ini saya di DKI itu hampir 200.000 orang. Dan 10 juta penduduk, saya harus pakai nilai. Saya beri kepalanya 200 orang itu, kepala-kepalanya, pimpinan-pimpinannya, ini nilainya. Membesarkan yang kecil tanpa unsur yang besar, menguatkan yang lemah. Dia terjemahkan tuh, pertamanan gimana, transportasi umum gimana, pendidikan gimana, kesehatan gimana, perbankan gimana. Karena pakai nilai. Nanti dia menerjemahkan dalam organisasi itu. Jadi fungsinya pemimpin itu dia hadir memberikan ini loh visinya. Kalau orkestra nih, ini partiturnya nih, oke? Anda main jazz, main bass, Anda mainnya piano, Anda pegang gitar, Anda pegang violin, Anda pegang suling, itu semua masing-masing punya partitur. Partiturnya itu dimulai dari gagasan awalnya si dirigen. Sesudah jalan, nggak usah dirigen itu main violin, main piano, itu tugasnya masing-masing. Jadi kalau ditanya, apa dirigennya kerja? Ya dirigennya cuma begini-begini aja. Dia nggak bisa kerja tuh. Dia cuma ngasih aba-aba. Memang dirigen fungsinya begitu. Kalau si dirigen disuruh main biola, belum tentu skillnya di situ juga. Belum tentu di situ. Di mana kekuatan dia? Ya kekuatan dia pada mengkomunikasikan, mengkompos dari gagasan. Itulah sebabnya kenapa gagasan itu penting. Sekarang kalau kita nggak pakai gagasan, itu pada main sendiri-sendiri. Terus nggak ada nada, nggak ada simfoni. Karena semua pada main sendiri-sendiri. Disitulah kekuatan gagasan. Dan gagasan itu muncul dengan partitur yang dipegang oleh semua. Bayangkan 34 gubernur, 520-an kabupaten kota, kemudian 34 menteri, badan. Itu masing-masing punya partitur sendiri-sendiri. Tapi harus ada gagasan tuh di dalam itu sehingga masing-masing bisa jalanin. Itulah kepemimpinan. Nah, itu sebabnya kenapa saya bilang tadi ada gagasan. Nah, gagasan itu pakai nilai, terjemahkan membentuk partitur, dipegang oleh semuanya. Dan kemudian terjadilah simfoni. Nah, ketika simfoni berjalan, orang merasakan tenang, hidup nyaman. Mas, ini kita berada di sini, ruangan kita nyaman nih, AC-nya enak. Memang pernah kita bilang terima kasih PLN? Nggak pernah. Kalau mati baru kita sebut. Nah, pemerintah itu menjalankan semuanya berjalan nyaman. Jadi ketika Jakarta tenang nyaman, nggak ada yang bilang, terima kasih Pak, nyaman. Enggak, pas krisis baru, di mana nih pemerintah? Oke? Jadi negara itu nggak usah minta rakyat bilang, oh ya terima kasih Pak, nyaman. Enggak. Tapi kita tahu persis bahwa itulah ketika rakyat mendapatkan kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan nyaman, belum tentu bilang terima kasih. Tapi itulah yang mau kita buat. Suasana simfoni yang kalau tadi saya bilang, masing-masing bidang itu ada yang dikerjakannya. Nah, di situ kemudian ada monitoring. Apakah dikerjakan dengan baik atau tidak? Ini bukan teori, ini praktek. Kalau nggak dikerjakan dengan baik, dikoreksi. Kalau problemnya pada pengerjaan, diperbaiki. Kalau problemnya pada orangnya diganti. Kalau problemnya pada pekerjaan, diimprove. Jadi fungsinya memimpin juga mendidik. Nggak kemudian copot gitu loh. Semua orang itu pengen belajar juga. Bung, Anda targetnya 8, baru dapat 6. Apa masalahnya? Koreksi dong. Ini kasih waktu 3 bulan Anda koreksi. Kalau nggak bisa, orang lain yang ngerjain ya. Kenapa? Ini pajak rakyat loh. Ini bukan uang saya. Saya selalu bilang begitu. Kalau saya mengoreksi anak buah, saya tidak pernah lakukan depan orang banyak. Saya panggil one on one. Saya tunjukkan, ini adalah targetnya, ini komitmennya, ini deliverynya, ada selisihnya. Anda bisa nggak perbaiki ini? Nothing personal. Kenapa? Karena ini saya dititipi uang rakyat. Dan uang rakyatnya dititipkan pada Anda.
Kalau Anda tidak bisa kerjakan, saya cari orang lain yang bisa kerjain. Tapi kalau Anda bisa kerjakan, yuk saya kasih waktu 3 bulan, perbaiki. Kerjakan. Nggak ada personal, sebagai teman, kolega. Tapi ini saya lagi titipin uang rakyat nih. Kalau Anda nggak bisa kerjain, saya cari orang lain. Ya. Jadi nggak kemudian orang dipanggil, kamu saya pecat. Bukan begitu, dibina. Karena memimpinlah mendidik. Dan ketika dia bisa deliver, dia akan kembali lagi ke saya dan bilang, Pak, saya bisa deliver, Pak. Nah, baguslah, tinggalkan tuh. Lalu lakukan yang sama pada anak buahnya. Kalau dia ditindas, dia menindas anak buahnya. Kalau dia dimotivasi dan dia diberikan arahan, dia akan melakukan yang sama pada anak buahnya. Jika kita ospek di universitas saja ya. Kita ngospek karena kita pernah di ospek. Ya, jangan. Jadi saya bilang, dan saya ketika memimpin Jakarta itu lebih banyak bertanya daripada instruksi. Kenapa itu? Lebih banyak nanya daripada instruksi. Tadi misalnya Monas tuh, kan rumputnya nggak boleh diinjak. Ya. Kan saya bisa kasih instruksi, cabut itu cabut tulisannya, biarkan anak-anak main di rumput. Ya. Saya bisa lakukan itu. Betul. Yang saya lakukan tidak begitu. Saya panggil kepala dinas, kenapa tidak boleh main di rumput? Saya mikir, kenapa ya? Ya dari dulu begini, Pak. Enggak, saya ingin tahu kenapa. Ya dari dulu memang rumput nggak diinjak. Iya, saya pengen tahu kenapa. Dia nggak punya jawabnya. Karena ini harusnya buat tempat bermain, oh iya betul. Jadi ketika dia mengerjakan, dia tahu sebabnya. Ya. Tahu sebabnya. Kenapa? Karena atasannya pakai pertanyaan, dia cari jawabannya. Jadi pertanyaan itu membuat orang harus berpikir, menyusun kebijakan supaya nanti ke bawah juga begitu. Supaya ketika bawahannya tanya, dia nggak cuma bilang, oh iya ini perintah Pak Gubernur. Enggak, saya udah mikir juga, saya bisa jawab ke anak buah saya. Ketika ditanyain publik, media tanya, dia bisa jelasin juga. Kenapa mau dia tahu argumennya? Iya. Itu membuat pengambil keputusan merasa memiliki. Karena saya ikut memikirkan jawabannya.